Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari pencuri sepeda motor kaki dan tangannya diikat teriak minta tolong di daerah Denai, Kota Medan. Di daerah Denai, Kota Medan ada pencuri sepeda motor, kedua kaki diikat dan tangannya diikat di belakang. Pencuri tersebut sampai berteriak-teriak minta tolong dan masyarakat yang mengikatnya menuding tidak pantas ditolong. Kelihatannya masyarakat setempat sangat emosi, tidak tahu siapa pelakunya sekali. Ditemu dan sangat emosi karena daerahnya sering kehilangan sepeda motor yang tidak tahu siapa pelakunya. Sekali ditemukan pelaku pencuri sepeda motor tersebut langsung diikat kedua kakinya dan kedua tangannya, hanya berlutut minta tolong. Sesuai aturan hukum, seharusnya masyarakat yang menangkap maling sepeda motor tersebut bila sudah tidak berdaya lagi langsung diserahkan kepada polisi untuk diperiksa dan nanti diserahkan kepada hakim untuk dijatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Warga masyarakat yang mengikat kedua tangan dan kakinya si pencuri sepeda motor tersebut sama saja bertindak main hakim sendiri, bisa dituntut. Sering kita mendengar pencuri sepeda motor yang tertangkap perbuatan warga masyarakat yang melakukan penganiayaan tersebut dikelompokkan melakukan tindakan penganiayaan yang ancaman hukumannya ada yang tiga tingkatan, yaitu bila hanya sakit biasa dapat dihukum 2 tahun 8 bulan, melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Bila mengalami luka berat, ancaman hukumannya 5 tahun penjara, melanggar pasal 51 ayat 2 KUHP. C. Bila berakibat matinya si pencuri sepeda motor, ancaman hukumannya 7 tahun penjara, melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP. Sedangkan pencuri sepeda motor ancaman hukumannya selama 5 tahun berdasarkan pasal 362 KUHP. Dalam hal ini si pencuri sepeda motor wajar dihukum karena mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya disebut mencuri. Sedangkan warga yang menangkap pencuri sepeda motor tidak boleh dihukum, termasuk ikut mengamankan keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di situ warga masyarakat menangkap pencuri sepeda motor sudah tidak berdaya, tidak langsung dibawa ke kantor polisi, malah kedua tangan dan kakinya diikat termasuk main hakim sendiri. Maka warga masyarakat yang menangkap pencuri sepeda motor dapat dihukum sesuai pasal 351 ayat 1, 2, dan 3 KUHP. Makanya warga masyarakat menangkap maling sepeda motor berbeda sikapnya dengan hakim untuk menghukumnya sebagai berikut. Biasanya warga masyarakat yang menangkap maling sepeda motor pada umumnya masyarakat sangat emosi dan dilampiaskan kemarahannya melakukan mengikat kedua tangan dan kedua kakinya dan sering dilakukan pemukulan dan sering hingga si pencuri sampai meninggal dunia. Maka si pencuri sepeda motor yang ditangkap warga lebih senang diserahkan ke kantor polisi daripada diadili masyarakat atau main hakim sendiri. Karena polisi, jaksa, dan hakim dalam memeriksa pencuri sepeda motor atau tersangka tidak boleh emosi dan hakim hanya mencari minimal 2 alat buktinya. Bila sudah terbukti, hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya kepada si pencuri sepeda motor. Hanya sesuai perbuatannya. Karena mengenai berat ringannya, hukuman seseorang tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangannya banyak alasan memberatkan, maka
hakim menjatuhkan hukuman kepada pencuri sepeda motor tersebut selama 4 tahun penjara dan 4 tahun penjara dari 5 tahun ancaman hukumannya. Tetapi bila alasan pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim menjatuhkan hukumannya selama 1 tahun penjara dari ancaman 5 tahun penjara kepada pencuri sepeda motor tersebut. Harapan saya, warga masyarakat yang menangkap pencuri sepeda motor, kalau tidak ada perlawanan lagi atau sudah tidak berdaya lagi, segera warga masyarakat menyerahkan pencuri sepeda motor ke polisi untuk diperiksa dan dihukum hakim setimpal dengan perbuatannya sesuai aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Di daerah Denai Kota Medan ada pencuri sepeda motor, kedua kaki diikat dan tangannya diikat di belakang. Pencuri tersebut sampai berteriak-teriak minta tolong dan masyarakat yang mengikatnya menuding tidak pantas ditolong. Kelihatannya masyarakat setempat sangat emosi karena daerahnya sering kehilangan sepeda motor yang tidak tahu siapa pelakunya. Sekali ditemukan pelaku pencuri sepeda motor tersebut, langsung diikat kedua kakinya dan kedua tangannya, hanya berlutut minta tolong. Sesuai aturan hukum, seharusnya masyarakat yang menangkap maling sepeda motor tersebut, bila sudah tidak berdaya lagi, langsung diserahkan kepada polisi untuk diperiksa dan nanti diserahkan kepada hakim untuk dijatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Warga masyarakat yang mengikat kedua tangan dan kakinya di si pencuri sepeda motor tersebut sama saja bertindak main hakim sendiri. Bisa dituntut. Sering kita mendengar pencuri sepeda motor yang tertangkap masyarakat bisa dipukuli malingnya hingga mati. Perbuatan warga masyarakat yang melakukan penganiayaan tersebut dikelompokkan melakukan tindakan penganiayaan yang ancaman hukumannya ada 3 tingkatan, yaitu bila hanya sakit biasa dapat dihukum 2 tahun 8 bulan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Bila mengalami luka berat, ancaman hukumannya 5 tahun penjara melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP. C. Bila berakibat matinya si pencuri sepeda motor, ancaman hukumannya 7 tahun melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP. Sedangkan pencuri sepeda motor, ancaman hukumannya selama 5 tahun berdasarkan pasal 362 KUHP. Dalam hal ini si pencuri sepeda motor wajar dihukum karena mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya, disebut mencuri. Sedangkan warga yang menangkap pencuri sepeda motor tidak boleh dihukum, termasuk ikut mengamankan keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di situ warga masyarakat menangkap pencuri sepeda motor sudah tidak berdaya, tidak langsung dibawa ke kantor polisi, malah kedua tangan dan kakinya diikat termasuk main hakim sendiri. Maka warga masyarakat yang menangkap pencuri sepeda motor dapat dihukum sesuai pasal 351 ayat 1, 2, dan 3 KUHP. Makanya warga masyarakat menangkap maling sepeda motor berbeda sikapnya dengan hakim untuk menghukumnya sebagai berikut. A. Biasanya warga masyarakat yang menangkap maling sepeda motor pada umumnya masyarakat sangat emosi dan dilampiaskan kemarahannya melakukan mengikat kedua kaki dan mengikat kedua tangan dan kakinya, dan sering dilakukan pemukulan dan sering juga hingga pencuri meninggal dunia. Maka si pencuri sepeda motor yang ditangkap warga lebih senang diserahkan ke kantor polisi daripada diadili masyarakat atau main hakim sendiri. Karena polisi, jaksa, dan hakim dalam memeriksa pencuri sepeda motor atau tersangka tidak boleh emosi, dan hakim hanya mencari minimal
dua alat buktinya. Bila sudah terbukti, hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya kepada si pencuri sepeda motor hanya sesuai perbuatannya. Karena mengenai berat ringannya, hukuman seseorang tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangannya banyak alasan memberatkan, maka hakim menjatuhkan hukuman kepada pencuri sepeda motor tersebut selama 4 tahun penjara dari 5 tahun ancaman hukumannya. Tetapi bila alasan pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim menjatuhkan hukumannya selama 1 tahun penjara dari ancaman 5 tahun penjara kepada pencuri sepeda motor tersebut. Harapan saya, warga masyarakat yang menangkap pencuri sepeda motor, kalau tidak ada perlawanan lagi atau sudah tidak berdaya lagi, segera warga masyarakat menyerahkan pencuri sepeda motor ke polisi untuk diperiksa dan dihukum hakim setimpal dengan perbuatannya sesuai aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.